Hai semuanya, selamat datang di Laboratorium Teknik Kimia. Hari ini kita akan mengajak Anda mempelajari proses pengeringan pada bahan padat. Teman-teman tahu kan apa itu proses pengeringan dan mengapa perlu dilakukan? Yap, proses pengeringan merupakan pengurangan kadar air suatu bahan untuk mencegah kerusakan dan mempermudah dalam pengangkutan dan penyimpanan bahan. Ada berbagai alat yang dapat digunakan untuk proses pengeringan, yaitu fluidized bed dryer, rotary dryer, tray dryer, dan lain sebagainya. Pemilihan proses pengeringan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, baik dari segi sifat bahan maupun cara pengoperasiannya. Nah, pada praktikum kali ini, alat pengering yang akan kita gunakan adalah tray dryer. Alat ini mudah digunakan, biaya operasional murah, dan bisa dioperasikan pada kondisi atmosfer. Penasaran seperti apa? Simak penjelasan dalam modul tray dryer berikut. Di sini kami akan melakukan praktikum tray dryer, di mana tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh kecepatan udara terhadap laju pengeringan, yang kedua untuk mengetahui transfer panas dan massa selama proses pengeringan. Sebelum lanjut, teman-teman harus ingat bahwa proses pengeringan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya, kecepatan udara pengering, suhu udara, dan relative humidity. Selain itu, perlu dicatat bahwa dalam proses pengeringan bahan makanan, suhu proses tidak boleh terlalu tinggi dan kadar air akhir bahan tidak boleh terlalu rendah, karena dapat merusak komponen lain pada bahan tersebut. Oke, mari kita lanjutkan dengan pengenalan alat pada tray dryer. Ini merupakan seperangkat alat dari tray dryer. Terdapat kontrol panel yang berisi saklar power utama, temperatur controller, knob pembaca suhu udara, knob external power, lampu indikator heater, pembaca kuat arus, serta pengatur level kecepatan fan dan suhu heater. Di sini ada neraca analitik yang langsung terkoneksi dengan alatnya. T1 itu T drying yang pertama, T2 T bulb yang pertama, T3 T drying yang kedua, dan T4 ini T bulb yang kedua. T4 ini dia suhunya itu mengalami masalah atau rusak, sehingga kita harus mengukurnya menggunakan termometer biasa. Ada tombol on off untuk coil. Anemometer untuk mengetahui kecepatan udara. Yang kedua, neraca analitik. Adapun bahan yang digunakan yaitu singkong yang telah dipotong-potong dengan ukuran 4 x 1 cm dengan ketebalan 0,5 cm. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan prosedur percobaan pada modul ini. Sebelumnya, kita perlu mengukur luasan tray. Kemudian, membasahi alat pengukur suhu wet bulb. Kemudian, menghubungkan alat dengan listrik. Baru selanjutnya, kita dapat mengoperasikan alat utama. Pertama-tama kita menyalakan alatnya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu nyalain laju udaranya dan temperaturnya. Nah, di laju udara kan ini masih dalam skala. Kita kan nggak tahu laju udara sebenarnya. Nah, setelah kita atur, kita harus cek laju udaranya itu dengan menggunakan anemometer. Caranya itu kayak gini. Nah,
Ini didapat laju udaranya itu 0,7. Kemudian kita setir biar posisi tray-nya itu masanya 0. Selanjutnya menyalakan heaternya. Oke. Kita set suhunya dulu, karena variabelnya 60, kita set 60 derajat sampai muncul di sini set pointnya itu 60. Ini kan suhunya naik, nanti ditunggu sampai 60 derajat untuk mengetahui kadar air total yang terdapat pada bahan. Prosedur yang pertama itu adalah menimbang bahan yang akan digunakan. Setelah itu kita oven bahannya, kemudian dicek selama 4 jam sekali untuk ditimbang hingga masa bahannya itu stabil. Nah, ini suhunya sudah mencapai 60. Kemudian setelah bahannya distruktur, kita masukkan tray-nya ini ke dalam tray dryer. Masa awalnya itu 0,49 kilo. Nah, setelah itu nanti kita cek selama 5 menit berapakah perubahan massa dari bahan selama proses drying. Kemudian kita cek suhunya kan. Nah, ini T1, kemudian cek T2. Ini. Kemudian T3. Kemudian dilihat dari ampere meternya itu menunjukkan 7. Selanjutnya cek suhu T4. Di sini terbaca suhunya 32 derajat. Dengan menggunakan prosedur yang sama, percobaan dapat dilakukan untuk variabel kecepatan dan suhu udara yang berbeda. Nah, teman-teman, demikian percobaan pada modul tray dryer. Adapun contoh hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan data tersebut, kita dapat mencari nilai relative humidity udara input dan output ruang pengeringan dengan menggunakan psychometric chart. Selanjutnya, data percobaan dapat Anda olah untuk membuat grafik kadar air terhadap waktu dan grafik laju pengeringan terhadap kadar air. Serta, Anda juga dapat menghitung perpindahan panas dan massa pada alat tray dryer dan menyelesaikan penugasan yang diberikan. Setelah proses pengeringan selesai, untuk mematikan alat, pertama, kita harus menurunkan suhu heater hingga mencapai suhu ruangan. Untuk mempercepat penurunan suhu, power heater dapat dimatikan. Setelah mencapai suhu ruang, tombol suhu dan fan dapat dimatikan. Kemudian, power utama alat dapat dimatikan serta kabel listrik dicabut. Sekian penjelasan mengenai modul ini dan sampai jumpa.